tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'azim wa la yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ardh wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul adzim. Lanjut ke acara yang ketiga, yaitu kajian ini kepada Ustaz Miftah Hilmi Hidayatullah Azim. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Jamaah kamasku yang dirahmati Allah, kajian malam Sabtu ya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu melaksanakan kajian bersama. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini menjadi sebuah amalan yang barokah, bisa bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat. Pada dasarnya malam hari ini bukanlah saya yang mendapatkan amanah, tetapi Ustaz saya. Beliau adalah Ustaz Darussalam, Ustaz Khairuddin Ma'alimi. Kemudian beliau tidak sanggup karena ada sebuah keperluan, maka saya diminta untuk menggantikannya. Alhamdulillah saya ada sedikit kajian bersama teman-teman itu di Tanjis itu dalam 2 tahun itu di Baitul Mal wa Tambil. Kita mengkaji tentang masalah zakat. Karena saya diminta tadi siang, jadi ya sudah malam hari ini mungkin saya akan menyampaikan tentang masalah perihal zakat itu saja. Mungkin sebagian dari kita sudah tahu lah sebagian tentang masalah kewajiban zakat, masalah nisab, masalah haul, ya. Kapan uang itu harus dizakati dan lain sebagainya. Insya Allah pada malam hari ini saya ingin mencoba meringkas dari sekian banyak kewajiban zakat itu menjadi sebuah pembahasan yang kecil, yang mungkin nanti kita akan mudah memahaminya. Karena setelah saya membahas berbagai macam zakat itu, coba kalau kita lihat, sebenarnya Rasulullah SAW itu mewajibkan beberapa zakat yang ada dalam hadis itu tidak hanya sedikit. Yang kemudian zakat itu berkembang semakin banyak bersamaan dengan berkembangnya cara hidup masyarakat. Biasanya zakat yang kita kenal dan pasti ada dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah zakat fitrah, ya, dibayarkan pada akhir bulan Ramadan. Kemudian ada zakat mal, biasanya seperti itu. Nah, zakat mal itu seandainya kita membaca di himpunan putusan tarjih itu hanya ada 3 pembahasan. Coba nanti bisa dicek. Saya membawa himpunan putusan tarjih itu. Pertama, zakat hewan. Hewan itu ya ada onta, ada sapi, ada kambing. Yang belum pernah saya temukan itu zakat ayam.
bisa jadi kan di zaman Rasulullah itu peternakan ayam belum ada. Nah, nanti akan kita bahas itu. Hal yang di zaman Rasulullah belum ada itu apakah kemudian secara mutlak tidak ada zakatnya? Karena di zaman sekarang itu unik ya. Yang diternakan itu tidak hanya ayam. Bahkan kalau di Jogja, tidak hanya di Jogja, Solo, Jawa itu burung kenari, ya kan? Kutub, itu gimana ya, ternak seperti itu. Dan itu penghasilannya tidak hanya sedikit biasanya. Yang di zaman Rasulullah itu tidak ada. Masa sahabat ternak kutub, mau melawan orang kafir malah ternak burung, tidak jadi jihad nanti. Itu. Kemudian zakat tanaman. Zakat tanaman pun itu di zaman Rasulullah dikatakan oleh Yusuf Qaradawi dalam bukunya Fiqh Zakat, itu sudah diterjemahkan menjadi hukum zakat judulnya. Itu pendapat Ibnu Umar dan sebagian sahabat orang-orang salaf, orang zaman dahulu itu, yang namanya zakat pertanian itu hanya terkena pada 4 barang. Kemudian ada yang menambahkan 1. 4 barang itu apa saja? Itu pertama adalah kurma, yang kedua adalah gandum, hintoh, dan yang ketiga adalah syair, itu jawawut katanya bahasa Indonesianya. Saya sendiri kurang ngerti itu apa namanya jawawut ini. Ada yang mengatakan itu apa kayak megakul gitu mas. Nah itu nanti mungkin perlu dicek lebih jauh lagi. Tapi biasanya diterjemahkan seperti itu. Kemudian anggur. Ini yang mungkin rekan-rekan jamaah semuanya yang belum tahu, ternyata di Arab itu yang namanya anggur itu berlimpah. Di kita Indonesia itu yang namanya anggur itu 1 kilo 45.000. Saya di Mesir itu anggur 4.000 rupiah. Makanya khamr itu kemudian menjadi salah satu pembahasan dalam Al-Quran. Karena khamr itu kan perasaan anggur gitu. Dan anggur menjadi salah satu barang yang diwajibkan zakat. Karena di zaman waktu itu banyak sekali anggur. Ya. Lalu ada yang menambahkan satu lagi jagung. Ternyata jagung itu tidak ada. Di mana posisi beras? Ya. Nggak tahu mungkin mereka identik dengan beras itu, para sahabat itu. Tentunya kita tidak tahu bagaimana kemudian di zaman dahulu, tetapi tidak disebutkan. Sampai saat ini saya membaca buku zakat itu, Qaradawi dan berbagai aplikasi lainnya, itu tidak ada secara tekstual Al-Quran maupun hadis menyebutkan aruz beras itu ada zakatnya, tidak ada. Nah, pemahaman ini kemudian berkembang secara otomatis itu berdasarkan keumuman dalil. Ya nanti akan kita bahas apa yang dimaksud keumuman dalil itu. Secara otomatis datanglah para ulama-ulama sesudahnya, ada Abu Hanifah, kemudian ada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ibnu Hazm dan lain sebagainya terus. Itu kemudian mengembangkan produk-produk atau barang-barang pertanian yang wajib zakat berdasarkan bias dari 4 atau 5 yang sudah diwajibkan tadi. Maka kemudian muncul pendapat semua barang pertanian yang kering itu wajib zakat. Karena seperti kurma itu kan dikeringkan, maka dia bisa menjadi wajib zakat. Kenapa? Kurma kering kemudian dizakatkan, dimasukkan ke Baitul Mal, disimpan di sana. Ya, gandum begitu pula masuk ke Baitul Mal. Saya tidak tahu apakah sudah berbentuk gandum yang siap santap itu atau masih berupa kayak bentuk padi gitu. Tetapi kebiasaan para sahabat dan orang-orang di zaman dahulu itu ketika membayarkan zakat itu tampaknya itu berupa bahan mentah, bukan berupa uang. Maka kita mengenal ada sebuah cerita yang sangat inspiratif sekali. Pernah Umar bin Khattab itu melakukan busuan. Jadi ini busuan itu sudah dilakukan oleh Khalifah Umar. Kalau mau dibuat
dicari-cari siapa yang pertama kali, mungkin beliau ya. Nah, beliau ini menemukan ada sebuah rumah itu yang terang, ada nyala api. Kemudian ada suara menangis bayi. Kemudian Umar bin Khattab bersama sahabatnya itu masuk ke rumah itu, melihat sesungguhnya apa yang terjadi. Kemudian dia mengatakan kepada wanita itu supaya hanya dia bisa menenangkan si bayinya tadi. Kemudian dia pergi. Tangisan itu tidak selesai-selesai, kembali lagi, pergi lagi, sampai ketiga kalinya Umar kemudian menyalahkan kepada perempuan itu, bagaimana seorang ibu kok tidak mampu menenangkan bayinya ketika menangis pada malam hari. Kemudian ibu itu gantian menyalahkan Umar bin Khattab, karena pada waktu itu beliau yang menjadi pemimpin. Nah, kemudian Umar bin Khattab itu menanyakan sebenarnya apa yang menjadi permasalahan dia. Dikatakan dia itu baru masak air, tidak ada gandumnya, hanya air, kemudian dalamnya itu ada batu. Kenapa beliau masak seperti itu? Supaya para anaknya tadi itu melihat ibunya sedang memasak, itu hatinya tenang, sehingga mereka bisa istirahat sambil menunggu masakannya matang. Padahal tidak ada apa-apa yang dimasak. Sampai seperti itu miskinnya ya orang zaman waktu itu. Umar kemudian menangis, kemudian beliau langsung pergi ke Baitul Mal, kemudian meminta kepada para sahabat yang tadi ikut itu untuk mengangkatkan gandum itu di punggungnya. Umar, sahabat itu mengatakan biar saya saja yang mengangkatnya. Kata Umar, apakah engkau nanti yang akan menanggung dosa tidak? Mau apa enggak sahabat Umar menanggung dosa Umar? Tidak mau. Gandumnya ya sudah diangkatkan di punggungnya Umar. Presiden angkat-angkat gandum. Nah itu belum ada. Yang usulan dari sudah ada ya. Yang angkat-angkat gandum belum ada. Angkat-angkat gandum dibawa ke penduduknya. Salah satu penduduknya tadi. Ibunya yang bayinya menangis. Masuk, kemudian Umar mengambil gandum itu dan dimasukkan di kereta, mandi kemudian diaduk. Itu salah satu bukti bahwa Baitul Mal pada waktu itu mengumpulkan zakat itu berbentuk bahan mentah. Dan nanti masih banyak lagi yang bisa diselain riwayat-riwayat yang lainnya. Termasuk riwayat tentang setan pun itu juga hafal ayat kursi. Itu ada seorang ustaz itu dari Mesir juga mengarang buku seperti itu judulnya Terbitan Mizan kalau tidak salah. Diceritakan Abu Hurairah itu dia menjaga Baitul Mal. Kemudian datang seseorang itu ke Baitul Mal. Kemudian orang itu meminta bagian dari Baitul Mal itu berupa makanan. Maka orang itu mengatakan tidak diperbolehkan sebagai mengisi Rasulullah SAW. Tetapi karena orang itu memelas, hanya diberikan. Abu Hurairah kemudian menyampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah mengatakan itu setan. Kamu jangan sampai terkecoh, dia akan datang lagi di situ. Kedua kalinya Abu Hurairah terkecoh lagi. Sampai pada ketiga kalinya Abu Hurairah sudah yakin besok saya tidak akan terkecoh oleh dia. Orang itu datang lagi. Ketika Abu Hurairah sudah meyakinkan dirinya untuk tidak terkecoh, ternyata setan tadi kemudian mengajarkan sebuah ayat ya, yang dengan itu dia itu sudah berpikir apa itu ayat kursi. Diajarkanlah Abu Hurairah ayat kursi. Kemudian Abu Hurairah berpikir setan itu tidak mungkin hafal ayat kursi. Nah ini makanya kalau imannya tidak kuat, ada jin itu baca ayat kursi, ya malah jinnya ingin hafal. Ya kan? Itu hadis Bukhari. Nanti redaksinya bisa dilihat ya. Mungkin saya kurang tepat menyampaikan redaksinya karena hadisnya panjang sekali dan karena saking banyaknya hadis itu kayaknya menjadi mustahil kita menghafal semua hadis. Kadang banyak hadis yang tidak kita hafal. Tetapi substansinya seperti itu.
kita dalam hadis itu. Nah itu juga menjadi salah satu bukti dalam Baitul Mal itu menyimpan barang-barang mentah. Maka para ulama pada zaman itu mereka berpikir bahwa yang namanya barang tanaman yang dijadikan zakat itu yang kering dan yang awet. Makanya seperti itu. Makanya beras itu masuk kategori. Kan kalau para petani di zaman dahulu itu biasanya mereka punya lumbung padi, padinya disimpan itu bisa sampai berapa bulan itu mas? Kalau padi disimpan ini sih bisa lama ya, 1 tahun mungkin ya. Tetapi para petani yang di daerah Kulon Progo itu, di sana ada petani melon, ada semangka, ada yang dari Kulon Progo itu belum masuk kategori wajib zakat dengan konsep seperti itu. Nah, Abu Hanifah itu kemudian dia berpendapat semua hasil tanaman itu diwajibkan zakat ketika dia sudah mencapai nisab. Jadi semuanya itu wajib. Nah, inilah bukti bahwa zakat itu berkembang. Iya kan? Apa yang diwajibkan zakat itu berkembang. Dari yang dulu hanya 4 atau 5 tadi, itu menjadi sekarang itu semuanya tanaman dan lain sebagainya. Karena durian itu kalau di Arab tidak ada. Padahal harga durian itu mahal. Nah, kalau ada orang mungkin perkebunan durian sangat luas, dia tidak diwajibkan zakat. Itu menjadi bermasalah. Itulah kemudian pendapat Abu Hanifah ini yang tampaknya ini paling tepat untuk zaman ini dan paling banyak diambil oleh para ulama masa kini. Ini seperti itu. Jadi zakat itu berkembang. Nah, saya ulangi lagi. Saya sudah tanya nanti lupa lagi. Pertama tadi zakat fitrah, kemudian zakat hewan, kemudian pertanian, kemudian yang terakhir itu adalah zakat emas dan perak. Yang zakat fitrah kita izinkan ya, kita lihat dulu. 3 dari zakat mal itu dalam sebulan putusan tarjih itu. Pertama hewan, tanaman, zakat emas dan perak. Nah, nanti kita dicek dan bulan putusan tadi hanya 3 itu yang dibahas. Yang lainnya itu tidak dibahas. Karena ternyata kalau kita pelajari itu nanti akarnya itu hanya ke sana itu. Hanya ke situ akarnya, tidak lain. Saya membuat sedikit catatan kecil. Kita bahas satu persatu dari 3 hal tadi. Zakat tanaman, hewan, emas dan perak. Tetapi sedikit-sedikit saja. Paling apa dua secara global ya. Nanti kalau secara dalam tidak selesai. Pertama zakat tanaman. Zakat tanaman itu tidak ada haul. Haul itu apa? Haul itu masa menunggu 1 tahun waktu. Jadi tanaman itu ketika dia panen, jumlahnya itu besar sampai nisab, dia langsung dizakatkan. Itu tanaman. Nisabnya berapa? Nisabnya itu 5 wasak. 5 wasak itu berapa? 5 wasak itu 1 wasak sama dengan 60 sok. Ya, 1 wasak sama dengan 60 sok. 1 sok itu sama dengan 4 mud. Ya, kalau seandainya ini catat. Nah, nanti akan kita pilih. Tetapi kalau kilogramkan 5 wasak itu sekitar 750 kg. Itu dengan ukuran sok yang masyhur di kalangan orang Indonesia. Itu. Karena nanti ukuran sok itu nanti akan ada perbedaan. 750 kg. Nah, nanti kalau mamanya ini jamaah rekan-rekan semua ini jamaah kamasku yang dirahmati Allah. Nah, saya tadi membawa ini ada fatwa dari Majelis Tarjih zakat profesi dan gaji pensiun. Disebutkan
nisab tanaman itu adalah 552 kg beras. Ini 5 wasak menurut ukuran dalam fatwa ini. Saya tanyakan itu kepada teman saya yang kebetulan dia masuk di tabib bisa, kok bisa seperti itu? Kemudian dia mengatakan, biasa lagi sekitar janjane dong, itu gampangannya itu 750 kg. Sebenarnya kalau dimudahkan sih itu 350 kg. Akan tetapi para ulama itu dalam bukunya itu bisa kadang berbeda-beda karena ikan 5 wasak tadi. Maka di sini disebutkan 552 kilo. Artinya terkadang sampai 600-an. Ya, kalau tadi itu 700-an, itu ada perbedaan. Kenapa bisa terjadi perbedaan? Nah, sekarang kita bahas ini. Tadi saya katakan 750 kg itu hitungan yang mudah. Kenapa seperti itu? 5 wasak itu satu wasaknya sama dengan 60 sok. Berarti 5 wasak berapa sok? Balapan itu juga 300 sok. Satu sok berapa kilo? Satu sok berapa kilo? Zakat fitrah itu satu sok berapa kilo? 2,5 kan biasanya kan? 2,5 kilo. Maka 2,5 kilo dikali 300 menjadi 750 kg. Itu hitungan mudahnya. Tetapi yang menjadi permasalahan itu satu sok tadi. Apakah benar satu sok itu semuanya sepakat 2,5 kilo? Ternyata tidak. Permasalahannya itu di sini. Dalam berbagai referensi yang kita temukan, ya, yang namanya satu sok itu adalah 4 mut. 1 mut itu segini, 1 mut itu 2 tangan dipinjamkan, ini namanya 1 mut. Jadi kalau 1 sok itu 4 mut, ya berarti mengambil beras 4 kali. 1, 2, 3, 4. Yang menjadi problem, ya, tangan kecil dan tangan besar nanti menyebabkan jumlah yang berbeda. Iya kan? Iya, itu terjadi. Sempat Abu Yusuf itu murid dari Abu Hanifah dan dibahkan dia menjadi mufti waktu itu. Saya lupa itu di zaman Umayyah atau Abbasiyah, Abu Yusuf itu. Tetapi waktu itu ada permasalahan antara pusat di Baghdad dengan para ulama di Madinah, masyarakat di Madinah. Itu ada perbedaan penghitungan satu sok. Satu sok Baghdad sekian, satu sok Madinah itu sekian. Itu sampai Abu Yusuf sudah haji, beliau kemudian mendatangi Madinah, kemudian bertanya kepada para penduduknya. Para penduduknya bersikeras seperti inilah sok yang dikatakan oleh Nabi, yang didatangkan Nabi kepada kita. Dan itu turun-temurun. Kemudian apa buktinya? Besok pagi-pagi datang ke tempat ini. Maksud datang di suatu tempat di Madinah, kemudian di sana ada sekitar 50 atau 200-an, saya lupa itu, penduduk Madinah kumpul, ya. Itu mereka semuanya membawa satu sok, semuanya membawa satu sok itu dengan kantong. Tentu bukan tas kresek ya, kantongnya berbeda. Apakah dalamnya beras atau kurma tidak diceritakan. Ini yang membawa satu kantong itu satu sok, semuanya bawa. Kemudian Nabi Yusuf itu memeriksanya, diangkat satu persatu. Ternyata semuanya hampir sama, satu sok itu sebenarnya. Nah, itu merupakan bukti bahwa yang namanya satu sok itu memang benar banyak perbedaan. Tetapi orang Indonesia, masyarakat kita itu memudahkan yang namanya satu sok itu 2,5 kilogram itu adalah jumlah yang aman. Maka kalau kita menggunakan satu sok itu 2,5 kilo, nisab zakat pertanian itu menjadi 750 kg. Itu hitungan yang aman. Ya, permasalahannya sebenarnya di sana saja. Nah, 750 kg beras itu kalau dirupiahkan menjadi berapa? Malam-malam gajah ngitung Pak ini. Ya. 1 kilo sekarang berapa beras? Ya, yang 10.000 yang murahan Mas. Standarnya 11 kan 12. Ya. 12.000 itu yang bagus.
itu kayaknya beras kan sekarang ganti harga ya. Sudah nggak naik lagi. Nah, kita memakai standar yang paling mudah dihitung saja 10.000. Kalau 1 kilo 10.000, maka 700 kg itu sama dengan 7,5 juta. Ya. Kenapa ini saya rupiahkan? Karena tidak semua hasil pertanian itu ditakar. Iya kan? Ada sebagian hasil pertanian itu ditakar. Ditakar itu, oh ini hasilnya berapa? 1 ton. Oh ini hasilnya berapa? 1 kuintal. Oh ini hasilnya berapa kilo? Ya kan? Beras itu ditakar, gandum, deli itu ditakar. Tetapi kalau hasil pertanian durian itu tidak pernah durian itu di kilo. Saya durian 5 kilo tidak ada. Iya kan? Ya ada. Beli kelapa pun seperti itu. Maka kemudian Yusuf Qaradawi itu dalam bukunya itu membahas beberapa hasil pertanian yang tidak ditakar seperti itu, maka itu nisabnya menggunakan uang tadi. Jadi kalau 7,5 juta, ya kira-kira saya punya perkebunan durian yang sangat luas itu hasilnya sampai 10 juta, amin ya. Dapat hasil 10 juta, saya langsung membayar zakatnya. Itu untuk hasil pertanian yang tidak ditakar. Yang dibayarkan berapa? Berapa persen? Yang dibayarkan itu 10% jika tidak menggunakan bantuan alat untuk pengairan. Dikatakan dalam hadis itu binauhi. Itu diartikan ketika melakukan pengairan itu menggunakan bantuan alat. Di daerah-daerah kering, kalau kita tahu daerah pertanian itu yang sawahnya kering air, itu biasanya mereka kemudian menyewa diesel atau pompa itu untuk melakukan pengairan terhadap sawahnya. Nah, cara-cara seperti inilah yang kemudian itu mengurangi jumlah zakat. Zakatnya menjadi 5%. Tanpa bantuan alat 10%, dengan bantuan alat menjadi 5%. Sudah pertanian ditutup dan nggak pusing. Nah itu sudah dicatat ya, tutup dulu. Masuk hewan. Hewan itu himpunan tulisan tadi itu dibahas unta. Tapi saya tidak akan membahas masalah unta pada hari ini karena tidak bisa dipraktekkan gitu. Iya kan? Unta itu mentok-mentoknya di Yogyakarta soalnya di Gembira Luka. Tidak ada peternakan unta, malah tidak akan kita bahas. Hewan itu pertama sapi. Sapi, kalau ada orang memiliki 30 sapi, maka dia itu setelah 1 tahun ya, setelah 1 tahun, dia membayarkan zakat seekor sapi berumur 1 tahun. Gitu. Kalau 40 sapi, jadi kalau dibagi 30 nanti ya 1 sapi. Kalau dia 40 sapi, maka dia membayar zakatnya seekor sapi umurnya 2 tahun. Kalau jumlah sapinya 60, ya nanti tinggal dibagi 30. Kalau jumlah sapinya 80, dibagi 40. Nah, masalah penghitungan. Kemudian yang kedua kambing. Ya, biasanya kambing yang banyak. Kalau di antara kita yang memiliki kambing 40 sampai 120 ekor, maka itu 1 ekor kambing, tidak diterangkan umurnya. 121 sampai 200 kambing, 2 ekor kambing. 201 sampai 300 ekor, 3 kambing. Sudah itu setiap tambah 100 kelipatan 100 tambah 1 kambing. Para konglomerat ini ya. Mana ada di antara kita punya sampai 300 kambing. Hewan tutup. Kalau saya hewan itu saja.
Intinya hewan itu tadi nisabnya saya sampaikan ya, itu sudah kepemilikannya sampai 1 tahun ya zakat. Sederhana seperti itu saja pembahasannya. Lalu yang ketiga itu emas dan perak. Ini yang mungkin nanti tampak sederhana tetapi nanti menjadi tidak sederhana. Ketika saya menyampaikan seandainya ada pertanyaan daripada nanti bisa langsung disampaikan tidak masalah. Atau nanti ketika tanya jawab juga tidak apa-apa. Zakat emas dan perak. Emas dan perak pada zaman dahulu itu merupakan mata uang yang digunakan untuk transaksi. Semuanya sudah tahu ya. Kalau zaman sekarang kan disimpan emas dan perak itu. Nah, ada namanya dinar, ada namanya dirham. Dinar itu emas, ya uang logam emas, pengaruh dari Romawi. Dirham itu uang logam perak, pengaruh dari Persia. Pada zaman itu 1 dinar itu sama dengan 10 dirham. Saya ulangi, pada zaman itu 1 dinar sama dengan 10 dirham. Sama itu ya maksudnya umpamanya saya beli apa ya, 1 dinar itu kambing. Saya beli kambing 1 dinar, saya punyanya dirham ya itu 10 dirham. Nah itu maksudnya sama itu. Jadi ya, dipahami ya. Maka untuk masalah nisab, Rasulullah mengatakan nisab zakat emas dan perak itu ada 5 awak. Nah itu dibaca di sini 5 awak. Pakai kof tidak pakai kaf ya. Karena kalau pakai kaf itu orang Jawa itu awak itu ini. Awak. Ya. 5 awak pakai kof. 5 awak itu sama dengan 200 dirham. 200 dirham itu sama dengan berapa dinar? 20, iya kan? Ya, coba seperti ini. Berarti nisab emas dan perak itu 200 dirham atau 20 dinar. Muhammadiyah menegaskan di sini dan dalam putusan tadi itu memakai perak 200 dirham. Yang menjadi permasalahan kemudian, zaman itu kan berganti, terjadi inflasi ya, inflasi terhadap harga itu. Harga emas dan perak di zaman itu dengan di zaman sekarang itu ternyata jauh berbeda. Kalau di zaman itu 20 dinar sama dengan 200 dirham, zaman sekarang sudah berbeda. Sebelum kita membahas 20 dinar sama dengan berapa rupiah, ya itu susah. Kita harus tahu beratnya. 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram menurut pendapat yang paling rajih menurut ulama zaman sekarang. Sampai saat ini mayoritas 4,25 gram. Ya. Kalau 1 dinar 4,25 gram, berarti 20 dinar sama dengan berapa gram? Berapa mas? 85. Iya kan? Maka nisab emas itu 85 gram. Kalau dirupiahkan, katakanlah 1 gramnya 500.000, berarti 85 gram itu berapa juta? Berapa? Ya 42.500.000. Kita mudahkan 40 juta. Ya itu pakai emas. Sekarang perak.
Ya. 200 dirham. 1 dirham itu sama dengan, ada yang tahu berapa gram? Bandingannya itu satu dinar dengan 1 dirham itu bandingannya itu 1:7. Cara menghitungnya seperti ini, sebentar, 2, sebentar ya. Berarti 4,25 dibagi 7. Maafkan, 4,25 dikali 7. Ya, dikali 7 sama dengan 2,975 gram. 1 dirhamnya 2,975 gram dikali 200, ya kan? Sama dengan 595 gram perak. Ada yang berasal dari kota gede? 1 gram perak berapa ini? 1 gram perak berapa? Saya lupa apa namanya itu, membawa catatan itu. Seingat saya, ya, 595 gram perak itu ketika dirupiahkan itu hanya mencapai nominal sekitar 5 juta. Harganya 1 gram nanti bisa dicek. Coba nanti bisa dicek, itu berbeda jauh. Hitungannya itu sekitar 5 juta. 5 juta dibagi 595 sekitar 8 ribuan 1 gramnya. Nanti silahkan dicek. Ya, sekarang sudah ada Mbak Google ini ya. Harga 1 gram perak berapa? Nah, jauh sekali jaraknya antara ketika kita menggunakan nisab perak dan menggunakan nisab emas. Emas itu tadi 40 juta, kemudian perak 5 juta. Nah, Kordowi dalam bukunya itu berkali-kali mengatakan yang namanya zakat itu diperuntukkan bagi orang kaya. Seperti itu. Berkali-kali itu menjadi sebuah kaidah. Nanti mungkin ketika kita bahas satu subbab dalam bukunya itu ada pembahasan itu sederhana. Bahwa zakat itu diperuntukkan untuk orang kaya. Maka sebenarnya mana yang bisa menjadi standar kaya itu 40 juta atau 5 juta tabungannya? Sederhananya seperti itu. Tampaknya logikanya itu yang 40 juta. Maka kalau kita lihat di fatwa ini, itu mengetahui sendiri ketika mengkiaskan zakat profesi ke zakat emas, itu menggunakan yang 85 gram emas atau setara dengan sekitar 40 juta. Walaupun di sini dikatakan yang perak. Wallahu a'lam, tetapi saya cenderung kepada yang 40 juta itu seandainya akan diuangkan. Zakat emas dan perak itu sebenarnya apa sih? Karena kita bingung kan. Yang ada di pikiran kita itu kan kemudian gelang, kalung, anting-anting, iya kan? Itu. Padahal tadi saya sudah memberikan terjemah, emas dan perak itu adalah uang yang digunakan pada zaman itu, ya kan? Maka ketika kita zakat emas dan perak itu kita bahas masalah zakat uang. Sebenarnya itu permasalahannya, uang kita sudah berbeda dengan uang zaman dahulu. Maka kita menggunakan nisab tadi yang 40 juta tadi. Nah, ketika kita punya simpanan dana dalam bank berbentuk deposito apakah tabungan atau apapun itu sampai nisab dan sampai 1 tahun itu sekian jumlahnya, maka kita wajib membayar zakatnya 2,5%. Seperti itu. Nah, selesai. Ini 3 zakat tadi sudah kita bahas. Kita sudah tahu langsung zakat semuanya. Saja.
Kemudian nanti banyak hal-hal baru lagi. Bagaimana kalau ternak ayam atau ternak kelinci yang baru tidak ada? Kalau apa namanya itu pegawai dokter itu gajinya sebulan kadang 20 juta, kadang 25 juta. Itu kan dokter seperti tidak ada di zaman Rasul. Guru dapat gaji dari sebuah sekolah tidak ada. Universitas Muhammadiyah Madinah belum ada seperti itu. Makanya zakat itu berkembang. Tapi kita bersepakat realitanya itu zakat itu berkembang. Maka dunia ada kembang dengan properti. Tetapi dasarnya tiga tadi. Ketika kita sudah tahu tadi, itu benar-benar kita pahami, kemudian kita hafal. Nanti itu yang lain itu nanti akan mudah. Nanti kita akan masuk. Tetapi sebelum membahas zakat profesi, sebelum membahas zakat yang lainnya, saya ingin membahas beberapa kaidah tentang masalah zakat ini. Ya, ini sampai jam 9:05 menit. Nanti tanya jawab, silahkan disiapkan saja pertanyaannya biar diskusinya lebih baik. Ini ada sebenarnya banyak kaidah berkaitan dengan zakat itu, tapi ini saya kan ada 4. Pertama, kita harus tahu bahwa semua uang harta yang kita peroleh itu wajib zakat dari arah apapun, dari manapun. Freelance, jualan online, nah karena itu kan toko online, dapat pokoknya dia itu serabutan, kerjanya apa mas? Ya saya itu tidak punya kerja tetapi selalu bekerja. Karena kalau jualan online, kalau pagi bertani, nanti kalau siang apa gitu, banyak sekali. Ini semuanya ketika sampai nisab nanti totalnya itu terkena zakat. Semua pendapatan kita dari pertanian, dari apapun itu terkena zakat. Silahkan nanti dibaca dari berbagai macam literatur itu. Mungkin belum pernah ada yang membahas hal ini, tetapi secara umum saya setelah membaca ini salah satu kaidah. Nanti kita lihat. Dalilnya apa? Itu adalah surat Al-Baqarah ayat 267. Al-Baqarah 267. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Infakkanlah oleh kamu sekalian dari kebaikan-kebaikan apa-apa yang kamu usahakan. Seluruh usaha kita yang halal-halal itu, yang baik-baik itu, kalau tidak halal mencuri, tidak perlu dizakati mencuri itu, tapi dikembalikan. Ya kan? Mencuri kalau zakat, dikembalikan mencuri itu. Usaha-usaha tadi yang baik-baik tadi itu dizakati. Apapun usahanya. Wamimma akhrajna lakum minal ardh, dan dari apa-apa yang kamu keluarkan dari dalam bumi, maka seluruh hasil pertanian itu wajib zakat. Tampaknya itu mendapat mayoritas ulama saat ini. Saya tidak tahu kemudian apakah ada yang masih seperti Ibnu Umar yang salah tadi, hanya 5 saja: gandum, tamar atau kurma, jawawut, anggur, jagung. Selain itu tidak wajib zakat. Nah, nanti petani melon itu bisa petani durian ya dipatok, ya. Nah, maka semuanya itu wajib. Itu yang pertama. Berarti nanti termasuk profesi ya, dokter, pengacara, apapun itu semuanya zakat. Jangan sampai nanti kita terjebak dengan masalah mana. Oh ini zakat profesi, ini zakat penghasilan, ini zakat perdagangan, ini zakat pencarian. Kalau dalam komentar itu terjemahan itu ada yang pencarian. Nah ini masalah nama saja. Intinya tapi semuanya harus zakat.
Ya. Ada barang yang tidak wajib dizakati. Ini ternyata. Tapi semuanya wajib kecuali ya. Namanya kecuali itu hampir pasti ada. Ya kan? Al-istisna itu pasti ada. Istisna apa? Ada misalnya istisna iya. Ya. Pengecualian itu biasanya ada. Ini jadi sebuah kaidah. Tapi semuanya wajib kecuali hal ini. Apa itu dinamakan dengan barang al-kifiyah. Itu dalam hadis dikatakan laisa 'ala muslimin, tidak menjadi kewajiban bagi seorang muslim an fi 'abdihi wala farsihi shadaqah. Sedekah dalam budaknya dan budaknya. Di zaman dahulu tidak banyak, kemudian dibebaskan dengan cara yang ma'ruf. Di zaman dibebaskan budak dengan cara yang ma'ruf. Apa cara membebaskannya? Bagaimana? Barang siapa yang membebaskan budak mendapatkan pahala sekian. Akhirnya Abu Bakar itu membeli budak. Siapa namanya itu? Bilal, dibebaskan. Ya. Siapa langsung budak dibebaskan? Karena ada janji-janji lagi. Dibebaskan dengan cara yang ma'ruf. Kalau ada orang melakukan pelanggaran terhadap syariat agama, kafarnya apa? Membebaskan budak. Ya kan? Akhirnya ini bebas semua, jadi merdeka. Sampai saat ini tidak ada lagi yang namanya budak itu. Apakah bisa muncul lagi atau tidak? Oh, bisa saja kalau terjadi zaman perang hadinya, itu bisa saja terjadi. Tetapi dalam masa damai seperti ini, itu menjadi hilang, tidak ada. Karena tadi sudah dibebaskan bil ma'ruf dengan cara yang baik. Soal itu indah sekali. Nah itu punya budak itu tidak wajib zakat, budaknya tidak wajib dizakati. Punya kuda itu tidak wajib zakat. Nah ini tidak bisa dipahami secara letter saja. Kalau mobil kuda, wah namanya sama, tidak wajib. Kalau tidak wajib. Ya semua kendaraan tidak wajib. Nah nanti kiasnya ini menyangkut rumah kita tidak wajib zakat. Semua barang yang digunakan, HP, gadget, kalau gadgetnya Samsung yang seperti saya ini tidak wajib jelas. Kalau Samsungnya yang tab itu wajib atau enggak? Enggak wajib juga. Karena itu masuk barang yang digunakan. Itu ya. Barangnya itu tidak wajib zakat. Maka rumah, mobil itu wajib zakat. Karena nanti kalau rumah wajib zakat itu orang miskin punya rumah tidak gede, kemudian lantainya tanah, itu nek dihitung-hitung ternyata luas tanahnya itu lumayan, kalau dihitung itu sampai nisab. Maka harga tanah itu berapa? Bayar zakat padahal miskin. Nah, maka yang seperti itu tidak wajib. Jangan dihitung zakat itu. Itu kan barang kimia itu. Pengecualian. Barang yang digunakan tidak wajib zakat. Nah, kemudian ada pembahasan menarik. Ini pembahasan terakhir dari saya saja. Ini baru satu kaidah yang sudah dibangun. Nanti yang lainnya saya akan bicara. Di dalam tulisan tadi itu, ketika membahas zakat emas dan perak, mayoritas itu kan emas yang digunakan. Jadi ini angkatan yang muji mbak-mbak itu ketika menggunakan gelang, menggunakan cincin dan lain sebagainya, itu sampai nisab, cincin-cincinnya itu sampai nisab, itu pada dasarnya tidak wajib zakat. Mayoritas perhiasan yang digunakan tidak wajib zakat. Pertama itu perhiasan emas tadi yang digunakan tidak wajib zakat. Tetapi Muhammadiyah yang menggunakan tulisan tadi itu tidak memberikan batasan digunakan atau tidak digunakan. Artinya oleh dari sakarmu ya, terserah mau digunakan atau tidak digunakan. Kalau sudah sampai nisab ya wajib zakat. Kalau belum sampai nisab yang tidak wajib. Ya
Dalilnya itu pernah ada seorang perempuan dari Yaman itu pakai benang besar sekali benangnya itu. Tidak disebutkan berapa kilo ya. Besar. Dua